dia bisa lebar ke dalam, tapi offsetnya harus gede. Nyaris setengah mati mas velgnya. Halo guys, kembali lagi sama saya Randy Gasukman at One More Time TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore kali ini kita bakal nge-review mobil paling gokil cuy. Ini se-Indonesia Raya nih, SUV paling gokil. Panggil aja langsung yang nge-build ini mobil. Langsung aja nih ada Mas Rizwan di sini yang empunya lah ini mobil. Oke, ini ada Mas Rizwan. Halo Mas, apa kabar Mas? Nih yang sore-sore nih ganggu Mas Rizwan nih buat ngebahas ini mobil. Ini mobil baru jadi ya? Siap. Bukan baru jadi, maksudnya baru jadi ganti velg baru. Ya, Wah, itu. Ini baru banget dipasangin velg Workmeister. Karena kan kemarin setelannya tuh lebih ke racing ya mas. Iya. Dengan velg yang nggak begitu keluar, terus dengan velg one piece, gitu. Terus kemarin kayak ini kayak harus berubah ya gayanya ya, gitu biar Gak bosen lah. Iya, benar. Ada warna baru lah. Udah gitu kangen kan mas, nggak punya mobil yang mepet-mepet lagi mas, gitu. Kangen ngitungnya, kangen ribet-ribetnya, semua segala macam. Gitu. Jadi kemarin dapat ribetnya ya? Dapat banget ya? Dapat. Ada mikirnya gitu. Ada mikirnya benar. Karena ada yang bikin kemarin keringat, ada yang bikin keringat. Iya, ya? kalau kemarin kan cuma nggak prok, udah pas aman lah gitu ya kan. Gampang ngeluarin daripada masukin ya. Kalau kurang keluar kita tinggal nyepiserin atau adapterin ya. Tinggal ngepasin gitu kurang berapa nih. Kalau keluar masukin tuh PR. Iya benar. Kayak kita cerita sama mobilnya nih Mas. Nih kita ini dari luar kan semua orang udah tahu lah nih mobil. Serem banget nih ini. Iya. Ini body kitnya apa nih? Body yang kitnya dipakai nih? JS Racing Type GT. Type GT. Ya. Jujur aja aku kalau kurang tahu ini mobil. Maksudnya bukan kurang tahu mobilnya. Kurang tahu speknya kayak gimana, tipenya seperti apa. Belum pernah ngerjain juga. Jadi sekalian belajar lah. Ini empunya Honda nih. Ini empunya Honda. Kalau di Jakarta urusan Honda nih, sama ini. Jadi sambil belajar lah ya. Oke. Jadi gini mas, kalau untuk S2000 untuk JS Racing Type GT ini memang body kitnya terinspirasi dari mobil GT atau ada mobil balap di Jepang gitu. Memang udah gitu mobil ini juga dipakai di balap toge di luar. Jadi memang dengan kenapa mau di lebar-lebar karena mungkin mengakomodir si velg-velg yang lebar yang dipakai buat kompetisi itu mas. Lebar ya? Toge lebar. Sip. Ya. Jadi kalau untuk fendernya sendiri depan dan belakangnya itu wide-nya sekitar 7 cm lebih lebar. Jadi sebelah sini 7 cm? Iya, sebelah sana 7 cm, begitu juga. Belakang juga. Berarti total sekitar 14 cm. Betul, kanan kiri. Betul. Ya masing-masing sisi ya Mas, depan dan belakang gitu. Dan untuk panjang mobilnya pun berubah Mas. Berubah sekitar lebih panjang 10 cm kalau dihitung panjang keseluruhan dari depan dan belakang. Gitu. Lumayan. Berarti ini lebih maju berarti. Betul, karena yang dihitung 10 cm itu dari moncong depan sini apa? Moncong depan Mas. Oh, depan. Moncong depan. Ini berarti ya? Iya. Berarti kalau termasuk splitter tambah panjang lagi. Tambah panjang lagi, betul. Jadi mungkin mengakomodir kan di sini ruangnya banyak tuh Mas tuh. Untuk radiator yang lebih gede ataupun untuk intercooler. Makanya dipanjangin, dijedain sama dia. Iya. Itu. Pernah dipakai balap kan? Disentul di track day doang pernah Mas. Jadi emang mobilnya tetap multifungsi. Iya. Pakai balap bisa, daily use bisa. Iya. Show apa lagi kan? Iya. Wadidaw. Pengennya kayak gitu Mas. Jadi mobilnya memang karena memang udah mengaplikasikan gaya seperti ini, jadi mobilnya memang harus bisa dibawa di sirkuit juga. Oke. Gitu. Keren. Dari sekian banyak mungkin tuner atau body kit yang disediain untuk ini mobil ya. Mungkin di Jepang banyak banget kan. Kenapa Mas milih kayak gini Mas? Karena ya itu satu JS Racing Type GT ini nggak pasaran. Jadi beda lah ya. Baru satu di sini, ini mobil ini doang. Berarti ini one and only nih? Iya, di Indonesia. JS Racing Type GT. Wah, gila.
gitu. Tapi kalau untuk JS Racing yang sebelumnya ada, teman-teman mungkin ada orang Bandung dan orang Jakarta juga ada pakai body kit JS Racing. Nah, ini kita pasang body kit JS Racing Type GT ini karena memang belum ada yang pakai di sini. Udah gitu, JS Racing Type GT ini yang tadi dipakai di Togi Battle di Jepang dan dia salah satu yang paling kenceng di kompetisi itu. Jadi mendingan kita kasih aplikasiin body kit ini aja nih gitu. Dan udah gitu kalau dilihat Mas, body kit ini mirip banget sama Liberty Walk yang Silhouette. Yang baru ya? Yang paling baru. Jadi kan yang kalau kita lihat dari perkembangan dari body kit itu lebih balik ke zaman dulu. Yang kotak-kotak terus banyak jalur anginnya. Jadi secara nggak langsung modelnya malah dia lebih duluin daripada yang Liberty Walk yang baru ya? Iya, karena Liberty Walk yang baru pun itu terinspirasi dari mobil balap zaman dulu. Gitu. Ini natnya bisa tegas-tegas kayak gini nih. Iya. Ini bentuknya sih aerodinamisnya lumayan ya. Maksudnya bentuknya ini nih gimana ya kalau orang bilang ngotak-ngotaknya. Ngotak, iya benar. Ngotak-ngotaknya dapat banget gitu. Iya. Benar. Makanya yang dibilang mobilnya malah jadi tambah galak gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang bilang terlalu kotak-kotak Mas gitu. Tapi memang ya kembali ke selera. Iya, mereka kan udah berhitung pakai wind tunnel ya Mas ya. Nggak kayak di sini gitu. Mereka udah pakai wind tunnel berarti harusnya untuk jalur anginnya pasti akan lebih bagus dibanding mobil standar. Secara penggunaan Mas, ini kan lebih lebar, lebih panjang. Sulitan nggak sih? Kesulitan sih sebenarnya lumayan Mas, karena kalau Mas lihat di spion ini nih, spion harusnya kan spion itu adalah titik paling luar dari mobil. Iya, sementara ini sama body kurang lebih hampir sama. Bodi belakang malah lebih keluaran bodi belakang. Oh iya. Memang karena mungkin body kit ini memang didesainnya untuk balap kali ya. Jadi memang dia untuk biar bisa lebih lebar untuk mengakomodir velg-velg atau ban yang lebih lebar dibanding standarnya. Oke. Mungkin kita bisa pindah sebelah sana Boleh. biar asik. Sama ini aku ada yang harus kutanyain Mas. Nih satu lagi nih mau kutanya ini. Ini apa ini artinya ini? Nggak paham nih aku. Itu bahasa Jepangnya artinya waza Mas. Apa tuh waza? Art. Waza wajalla. Iya. Artinya art. Kayak ini lebih seni. Karya seni. Seniningan. Iya. Kalau orang Jawa seniningan tuh petakilan Mas. Oh petakilan. Mirip kayak ogut ya berarti. Oh berarti ini artinya seni gitu. Emang nyenik banget seni mobil. Sekarang nih Mas, nah nih, aku sebenarnya yang bikin tergila-gila kemarin terakhir nih ganti velgnya celongnya pol. Lah, kalau orang Jawa tuh celongnya pol. Udah velgnya celong, ban yang ngotak. Iya. Aku tau pasti nggak gampang. Nah, ini apalagi nih kelihatan banget di sini mepet. Belakang wah. Nih gimana nih? Kok bisa masuk nih gimana nih? Ya mungkin faktor utamanya karena bodinya lebar ya. Cuma kan aku yakin pasti ada nggak semudah itu sebenarnya. Nyetel S2000 tuh gampang-gampang susah Mas. Gampang-gampang susah. Karena kalau Mas pakai bodi standarnya aja, dia tuh bisa nelen lebar 10. Offset harus 50. Harus gede. Harus gede banget. Jadi itu jarak dalamnya jauh Mas. Tapi jadi kalau Mas ukur dari kaliper si ininya nap rodanya saat pakai velg standar itu hampir rata Mas sama si fender. Udah bilang ET-nya banci lah ya. Iya gitu. Jadi dia bisa lebar ke dalam tapi offsetnya harus gede. Nyari setengah mati Mas velgnya gitu. Jadi jangan mati dulu tapi Mas. Iya kan setengah baru setengah. Iya, semaput. Iya benar. Terus akhirnya kemarin pas ganti velg coba kali ya katanya tadi Mas Randy bilang gitu. Kadang-kadang kangen juga menghitung ya. Butuh tantangan ya? Iya, kangen juga menghitung ya. Akhirnya pasanglah Velgmeister ini dengan offset, dengan lebar 10,5 di depan, 12 di belakang. Padahal biasanya ya mobil-mobil racing tuh ya mentok-mentok 10,5. Iya, tadinya 10,5 gitu. Offsetnya 18 tadinya. Sekarang kita coba pakai 10,5 di depan dengan offset minus 16. Minus nih berarti? Minus 16. Depan minus 16 dan belakang 12 minus 20. Dia lebar 12 minus 20, 10,5 minus 18. 16. Minus 16. Minus 16. Kok bisa nyemplung nih Mas? Ini kalau aku lihat mungkin kalau secara kasat mata nggak kelihatan rada miring dikit nggak kelihatan ya. Tapi kalau aku lihat emang kelihatan rada miring dikit gitu. Kendalanya di mana Mas kemarin? Kendalanya pastinya di keluarnya ya Mas ya. Lebih keluar ya. Karena setelan kita tadinya pakai C28 yang rata. PR-nya tuh ada beberapa Mas. Jadi salah satunya itu adalah gimana caranya mobilnya masuk, tapi tetap nggak ngilangin konsep racingnya.
Oke. Terlalu miring malah jadinya kan Kehilangan racingnya. Mobilnya nggak racing nih, miring banget gitu. Nah, gimana caranya nih mobilnya nggak terlalu miring tapi bisa masuk. Udah gitu tetap lagi bannya nggak boleh tipis, Harus tetap tebal gitu. harus tetap tebal, harus tetap ngotak. Jadi depannya kita pakai 255/35, belakang kita pakai 295/30. Oke. Gitu. Ini kalau kalian lihat nih, coba lihat. Ini mepet banget loh ini. Nih. Si kalipernya. Iya. Nih coba deket deh. Mepet banget. Ini mungkin dikasih duit 100.000 juga nggak lewat duitnya, nggak diterima sama dia. Serius nih mepet banget. Ini gimana mas kok? Maksudnya kalau orang biasanya kan ngalahin gue speseran dikit gitu. Kalau ini enggak milih pokoknya gimana caranya nih bisa masuk gitu. Ya benar. Jadi akhirnya kemarin tuh kita papas sedikit si velgnya di bawah. Untungnya kita nggak kena baut rivet ya, jadi aman. Terus si kalipernya pun kena papas dikit banget. Karena kita kalau mau pakai spacer lagi mas, keluar banget mas. Padahal baru ini ya. Baru. Main papas-papas aja. Velgnya baru. Jadi kalau kita pakein kemarin kita coba pakai spacer 4 mili lagi mas. Dia lebih ngintip. Jadi di luar sini ya dia ya. Udah gitu jadinya kan kalau kita mau masukin kita terlalu miring. Lagi-lagi mas, kita nggak mau kehilangan racingnya. Iya. Nah, oke. Gimana caranya konsepnya tetap racing dan tapi gayanya berubah. Ya kan itu yang bikin mikir ya. Betul. Ngomong ya kan. Ini tadi serunya mikirnya itu. art. Iya. Oke. Ini bisa mepet banget loh. Ini kalau kalian lihat selangnya ini dia malah di luarnya loh. Iya. Jadi kalau mas lihat kalau ini tanpa palang ya mas ya, ini di luar. Di luarnya si baut rivet malahan. Iya. Ini baut rivetnya di dalam. Ini karena beruntungnya Master itu emang body dari face-nya itu melengkung. Jadi dia bisa keluar sini. Bener. Beda hal kalau mungkin ini bukan ini peleknya gitu. Pasti kena kan gitu ya. Pasti. Gila. Keren. Soalnya seninya dapat banget. Iya. Dan makanya aku kemarin ini sebenarnya karena lagi kebetulan di Jakarta, aku ngejar banget sih akhirnya. Mas, aku pengen banget mas, pokoknya mas. Ini mobil aku review pokoknya. Dengan senang hati ya kan review Mas Randy. Ayo mas, boleh. Nih tapi celong-celong, jadi ada Jogjanya dikit-dikit. Iya benar. Dapat celongnya. Benar. Ini kita langsung lihat ke belakang coba nih. Belakangnya gila nih celong banget. Ini aja tadi ya kalau kalian asal tahu ya, ini stikernya baru dicopot barusan ini. Serius. Nih kan rada miring mas. Kita ngomongin sekarang kalau pelek tadi udah speknya kita udah ngomongin. Ini bannya pakai berapa nih mas? 295 30 18. Yang depan tadi? 255 35. 35. 18 ya? 18. Nah, jadi ini bannya tetap pakai ini Advan Neva ya? Advan AD08 ya? AD08R. Semi slick ya seperti Mas Rizwan bilang tetap kotak, nggak pengen kehilangan racingnya, nyambernya pun ya sebutuhnya, jadi ya nggak yang ditambahin yang berlebihan nggak, jadi emang sebutuhnya ya butuhnya segini ya udah, nggak yang jangan sampai yang berlebihan gitu. Betul. Kemudian biar mobilnya tetap oke nih kaki-kaki harus mendukung dong. Betul mas. Nah faktor utama dari mobil itu sebenarnya kaki-kaki sih. Betul. Mau sekeren apapun, sekencang apapun, tetap kakinya harus mumpuni. Mobil keren tapi nggak bisa jalan pasti bermasalah di kaki gitu. Nah, kaki-kakinya nih mas, kita bercerita untuk kaki-kakinya. Oke. Kalau untuk kaki-kaki dari kita mulai dari yang paling esensial ya mas ya. Dari coilover kita pakai Ten Circuit Master. Oh apa? Circuit Master. Oh. Jadi memang mobil ini memang di style karena memang dia roadster ya mas ya. Dan memang cocok banget buat di sirkuit. Jadi kita pakai Ten Circuit Master emang spek yang buat race-nya buat si Ten-nya. Judulnya aja Circuit Master dulu. Wah. Terus untuk air cup-nya kita pakai stand spark. Oh ya. Untuk supaya ya bisa di-adjust tinggi, dikit lah ya. Betul, bisa lebih tinggi saat nggak ribet lah mas dengan body kit seperti ini ya mas ya. Terus kalau untuk camber kit depan kita pakai hard race, camber kit belakang kita pakai hard race. Banyak banget seperti kayak arm depan kita ganti pakai Cusco. Terus sway bar depan juga kita pakai Cusco, sway bar belakang juga kita pakai Cusco gitu. Jadi kita, serem ya kaki-kakinya ya. Jadi kalau kalian lihat gini kayak kadang gini, karena aku biasa main chamber ya. Jangan yang kalian lihat karena kita main chamber pasti nih kaki-kakinya banyak yang dirubah gitu. Bukan berarti yang gini-gini juga nggak banyak di rumah. Ini malah lebih banyak dan harus lebih safety gitu. Karena dipakai ngebut kan gitu. Betul. Gitu. Akhirnya ya intinya jangan yang dilihat aja gitu. Betul, harus tahu benar tahu. Benar mas, benar. Makanya nih kalau aku yang review sendiri nih mobil ya apa yang kulihat dari luar aja. Oh kaki-kakinya standar kok ini, paling gitu kan. Karena nggak tahu, nggak bisa ngolong juga kan gitu. Iya. Oke. Terus tambahannya kakinya apa lagi mas? Kayak strut bar depan juga pakai Cusco, strut bar belakang pakai Cusco. Untuk rem depan kita pakai endless 6 pot 330. Belakang? Motornya. Belakang masih standar mas. Masih standar. Masih standar. Oke.
Gokil ya. Duitnya habis banyak ini gantinya. Lumayan Mas, karena kan ya itu yang tadi, karena kita memang pengennya tuh mobil ini bisa dibuat untuk sirkuit. Jadi saat dipakai di sirkuit untuk handlingnya pun enak, dan karena ini mobil roadster Mas, mesinnya ke belakang, stabilnya sih enak banget. Jadi kita nggak mau kehilangan kestabilan dari mobil itu buat dipakai di sirkuit. Dan sama satu lagi, edukasinya dapat banget lah ya. Edukasinya dapat banget. Jadi mungkin kalau orang ada yang mau bikin se-ekstrim ini, paling enggak kaki-kakinya juga harus dipikirin. Iya Mas, itu kayak pondasi kali Mas ya. Kaki benar. Iya. Kalau exhaustnya mesin Mas? Ini untuk mesin, exhaustnya kita pakai JS Racing juga. Jadi full ya? Full titanium dari ujung header sampai belakang. Terus untuk pulinya kita pakai Toda Racing, dia pulinya biar lebih enteng putaran mesinnya. Terus untuk kopling kita pakai kemarin tuh pakai competition clutch, stage 3. Terus untuk radiator kita ganti pakai Koyorak. Terus open filter juga kita pakai ARC. Sama terakhir kita pakein ECU Haltech. Serem ya. Jadi mobilnya nggak aneh-aneh, tapi ya terlihat tidak aneh-aneh. Maksudnya mesinnya nggak yang berlebihan, cuma lebih dari cukup sebenarnya. Iya, kayak benar. gitu aja udah lebih dari cukup gitu ya. Iya. Apalagi yang penting kalau mobil-mobil begini cooling system ya. Iya. Cooling systemnya juga udah benar. Udah ganti radiator. Iya benar. Fan-nya juga kita ganti pakai diganti. spal supaya putaran fan-nya lebih kencang. Mahal semua ya. Pusing lihat tuh. Nyari barangnya Mas nggak gampang. Iya, makanya. Nyari barangnya nggak gampang. Jadi kayak emang mobil ini dibangun dengan ya art sih, bener art, cuma dipikirkan sematang-matangnya gitu. Jadi nggak asal bangun gitu. Terkonsep sih Mas. Terkonsep, nggak yang asal wah ini keren gua tempel. Iya. Ini keren gua tempel. Mungkin barang itu keren kalau dilihat sendirian. Kadang kalau ditempel mungkin tidak pada tempatnya akan menjadi salah kan gitu Iya ya. benar Mas. Gitu ya. Tapi ini gokil sih. Aku sih maksudnya dalam artian sering lihat orang review ini mobil atau bahkan mungkin di acara lihat ini mobil. Cuma secara langsung yang aku pengen liatin ini baru sekarang. Ternyata detailnya oke ya. Ini wingnya pakai Voltex Mas. Tapi kemarin memang kita nyetak untuk Voltex style belakangnya. Jadi ini pakai Voltex belakangnya, terus untuk kap mesin depan kita pakai Seibon. Terus untuk yang ininya dalam-dalam juga kita karbonin supaya sama konsepnya. aku memang suka yang rada ekstrim sih Mas sebenarnya. Mungkin kalau ini misalnya pakai daktil gitu ya, aku bahkan bilang kok nggak pakai wing aja Mas. Iya. Jadi makanya aku kayak wah ini keren sih, keren Iya banget. sama Mas, sama Iya. konsepnya kan. Keren banget sih. Sama ini Mas, nah ini kulihat nih Dik, udah full karbon ya. Maksudnya sampai dalam-dalamnya di karbon dan ini clean banget mobilnya. Ini joknya udah diganti. Ini pakai apa Mas? Ini pakai Brad Euroster Mas. Brad Euroster. Brad Euroster. Oh. Kenapa itu? Maksudnya Kenapa mesti Brad Euroster? Kenapa mesti Brad Euroster? Jadi gini Mas, si S2000 ini kan kabinnya kecil banget. Karena ini mobil roadster, joknya nggak bisa mundur ke belakang, nggak kayak mobil. Nggak bisa di setel banyak ya? Benar. Jadi kita benar-benar harus hitung tinggi dari joknya, karena kan ini dia pakai soft top. Nggak boleh ngelebihin Dia ini nggak juga boleh ya? lebih ini, karena ini kan ini sebenarnya roll bar Mas. Saat mobilnya kembali karena dia nggak ada atapnya, ini yang nahan. Nah, si roadster ini, si Brad Euroster ini memang dibikin untuk roadster, makanya namanya Brad Euroster. Oh, berarti kasarnya emang ini jok dibikin untuk peruntukan mobil-mobil yang basicnya Roadster. seperti ini gitu ya? Roadster Iya, rata-rata roadster, gitu. iya. Mantesan ini kayak ngepas gitu nggak terlalu lebar. Mungkin kalau kita kasih Recaro yang biasa misalnya Iya. S7 dia akan sayapnya akan lebih lebar gitu ya. Kita udah beberapa kali tuh Mas browsing kalau pakai Recaro jadinya sih, dan bukan bagasinya itu di tengah. Jadi kalau kita pakai jok yang terlalu lebar, bagasinya nggak bisa kebuka nanti si lacinya. Berarti mobil-mobil kayak gini memang tidak diperuntukkan untuk orang-orang kayak aku gini ya. Bisa Mas, bisa. Jadi kayaknya mengurungkan niat. Karena di ATM-nya nggak cukup, bukan karena nggak bisa. Bisa aja Mas. Tapi Jadi, yang lucu dari mobil ini Mas, si joknya selain tinggi dan lebarnya pas. Ini kalau Mas lihat si sayap bawahnya itu landai, memudahkan untuk orang masuk dan keluar dari mobil. Karena roadster itu kan kabinnya sempit Mas. Kalau Mas mesti sayapnya gede, ininya, itu kan dia pendek banget Mas, nggak bisa naik turunin. Apalagi yang paha-paha gede kayak gini, nyangkut duluan ya. Makanya bakal nyangkut. Makanya ini dibikin untuk roadster dan ininya landai. Oh, Jadi benar-benar gampang ya. Iya.
Nah ini mas, ini kan lebar banget nih. Pas turun kesusahan nggak? Jadi Iya. kejauhan gitu. Takutnya malah orang yang nggak tahu ini diinjek mas, malah merotol ya kan jadi dikit ya. Biasanya kalau cewek sih kayak gitu. Tapi untungnya nih mobil nggak pernah bawa cewek. Sama yang terakhir tuh mas paling si setir JS Racing untuk di interiornya. Sama ini semua kita sweatin ya mas. Rapi ya? Iya. Oke lah. Jadi kenapa di sweatin? Karena memang konsepnya racing. Racing ya. Kenapa mobil balap juga banyak di sweatin? Karena sebenarnya itu bukan selain dari bukan lebih tanpa rapi maksud mas, lah ya. Jadi kalau mas pakai dashboard yang masih plastik ataupun yang biasa, Bikin silau. iya, Bikin saat silau, pakai benar. sweat dia nggak akan mantulin cahaya matahari. Benar Jadi benar orang benar. silau. Oke. Seru sih ya. Ini sebelumnya emang udah warna putih, Mas? Kuning mas. Kuning. Aslinya, betul. Oke. Berarti ini kan sebelumnya dari kuning sampai jadi kayak gini nih, prosesnya maksudnya yang dipersiapin apa aja, berapa lama? Oke. Kalau untuk dipersiapin mas, kita order body kit aja sekitar 6 bulan. Nah, order itu termasuk persiapan loh BTW. Iya betul. Iya. Jadi kita benar. Karena makan waktu. Betul. Nah, itu loh. Habis itu kita masukin ke bengkel body kemarin di Mas Vino Platinum. Kita kerok semuanya, terus ada beberapa karet juga yang kita ganti karena mobil Gini-gini ya? Iya, mobilnya juga udah dari tahun 2000 kan mas. Udah kemakan umur. Karetnya apalagi kalau untuk kabrio kan resikonya bocor mas. Ya kan, jadi kita ganti-ganti karetnya semua segala macam, terus kita set baru kakinya. Pasangin hardcap semua segala macam. Tapi yang penting kalau menurut gua mas, yang penting itu adalah kita konsepin dulu sih. Betul. Setelah dikonsepin, kita tahu tuh mas mau belanja Persiapan apa aja? Yes, betul. Oke, benar banget. Gitu sih. Kadang kan gini, kenapa aku tanya kayak gitu? Kadang orang lihat hasilnya aja. Setelah lihat hasil, keren ya. Di saat dia pengen bangun, dia akan tanya berapa lama. Iya. Misalnya kita bilang setengah tahun deh. Kok lama banget? Kok lama banget? Gitu. Karena aku bangun mobil pasti beli mobilnya dulu, atau udah ada mobil kita ukur dulu. Iya. Gue butuhnya seberapa, atau konsepnya kemana nih? Kalau racing berarti gue butuh velg seperti ini, butuh suspensi yang seperti ini. Kalau mobilnya mau VIP, gue butuh velg seperti ini. Nanti kita udah ada gambaran mau seperti apa, baru ntar persiapannya kan akan berbeda. Kadang orang tuh karena menikmati hasilnya aja, dia nggak tahu ternyata makan waktu juga gitu loh. Iya. Ya waktu itu sih yang kadang Iya, kadang-kadang waktu ini sama waktu ini mas. harus menyesuaikan. Iya. Terkadang Setahun ada mas bikin ini. setahun sampai jadi kayak gini mas. Untuk sampai jadi kayak gini, ya. Tapi kalau untuk kayak persiapan untuk ngecat, karena kita cicil mas ya. Jadi kan kita trial and error dulu nih. Yang terakhir tuh mungkin kita upgrade cooling system, velg dan lain-lain. Jadi ini yang ribetnya juga lumayan sekitar 6 bulanan lah kita bikin kayak gini. Yang ribetnya lagi selain itu adalah si knalpot. Ini knalpot titanium mas. Coba kita lihat knalpotnya. Knalpotnya titanium. Oh ini ya? Dan harusnya tuh di bawah mas. Makanya kok ini di atas ya? Nah knalpot harusnya di bawah. Harusnya memang di sini? Iya, Harusnya memang di sini mas. Gitu. Oh, harusnya di sini? Jadi ini knalpot ini mesti kita tambah. Pipanya kita panjangin naikin ke atas. Oh. Dan yang titanium itu Nggak semua bisa? Iya mas. Iya. Jadi kita mesti beli bahan dasarnya dulu nih, pipa titanium. Dan kita ngelas di tempat knalpot biasa sih nggak bisa. Harus pakai las. Salah-salah ngelas bolong. Iya. Kepanasan bolong. Lasnya bisa buat titanium, suhunya salah bolong. Dan nggak nempel mas sama pipa biasa. Oh iya benar. Kita tambahin pakai pipa biasa gitu, stainless tuh nggak mau nempel. Harus sama-sama titanium. Jadi kita ganti pipa titanium, sekarang kita benerin dudukannya, sama segala macam, naikin dudukan kan, baru bisa. Kenapa mas kok di sini? Kalau sebenarnya di sini tiba-tiba ditaruh sini tuh Ini kenapa? karena Tujuannya apa? Ini dudukannya. Oh gitu. Ini Tapi bawaan emang dari JS Racing ya. Oh berarti emang dari body kitnya diperintahkan untuk taruh sini. Iya. Oh berarti emang untuk dirubah Iya, kan? Bukan maksudnya bukan karena mas pengen. Enggak. Oh gua rubah deh gua Enggak, taruh karena sini. kan tadi kan pakai body standar mas, jadi keluarnya di sini nih. Ini si JS ini nempel di sini. Jadi kalau kita taruh di sini, malah ininya bolong mas. Oh berarti emang dari JS-nya kan untuk diperintahkan untuk pindah Iya, sini gitu. iya. Oke. Keren ya. Jadi ini bisa tinggi banget di sini nih. Iya. Tapi ini tinggi banget sih serius. Iya tinggi mas, tinggi. Nambahin pipanya lumayan mas segini. Oh. Jadi potong, terus kita naikin pipanya naik ke atas. Ngukur. Selama pakai ini mas, ini berapa lama? Udah jadi berapa lama? Udah jadi dan body kit ini. Berarti bangunnya tadi kurang lebih setahun nyampe ya? Setengah tahun lah ya? Iya setengah tahun. Setengah tahun bangunnya, ini setelah jadi udah berapa lama nih? Setahun lebih kan mas. Setahun lebih ya? Selama setahun lebih. Nah, Setahunan lah ya. kendalanya apa aja mas? Saya mungkin dari makainya mungkin, oh ini kayaknya kurang nyaman di sini, atau emang jadi langsung siap pakai yang nggak ada trial errornya? Untuk kendala mungkin kita menyesuaikan sama
lebar bodinya kali Mas ya. Oh, lebih Itu ke yang paling pertama. lebih ke terbiasaannya aja Iya, ya. Oh. tapi kalau untuk karena memang udah dipikirin dari sebelumnya, untuk bawahnya aman semua, terus rasanya pun aman semua, terus kayak pengereman semua segala macam memang udah diupdate sebelum kita ganti bodi, aman sih Mas semuanya. Cuman gara-gara itu aja. Jadi mobil ini kan 2000 cc Mas, dengan menggunakan ban 295. Ini tahun 2000. Iya. Di saat kalau tahun 1000-an berarti jadi 1000 cc. Oh. Jadi S1000. S1000K. Oh. Jadi mungkin lebih ke terbiasa bawanya sih Mas. Tapi kalau untuk karena mobilnya memang udah di well prepare, jadi aman semua sih Mas. Jadi memang karena memang udah dipersiapkan Iya. sebagaimana mungkin lah ya. Iya. Oke. Wah sih, ya saya sekarang aku puas banget bisa lihat mobilnya langsung, ngobrol sama Mas Rizwan. Ya belajar lah, emang aku nggak buta Sama, lah. Mas, kita juga masih Ah, belajar ah. kalau ngobrol tanya VIP kan marah sama Mas Randy. Mas, gimana Mas caranya Mas? Saya nanya tetap. Karena memang belum pernah bikin mobil maksudnya body kitnya sampai segini. Tapi aku suka gitu loh, aku suka. Mungkin pengetahuanku belum nyampe situ kali ya. Yang yang sampai body kitnya sampai gini. Tapi emang serem sih. Yang lebih sukanya lagi nih dikombinasikan sama yang celong-celong. Biasanya yang celong tuh biasanya kalau mobil stylenya drifting pakai nya celong. Iya. Mungkin kita beberapa kali sering lihat ya kan. Tapi ini mobilnya dengan style begini pakai celong sih. Coba hal yang baru ya Mas. Ya ini kita ngomongin as roda Mas. Dengan beban kayak gini ya. Mobilnya kecil, peleknya lebar, bannya ngotak, otomatis bebannya bertambah. Betul. Kuat ya? Alhamdulillah Mas, kuat sampai Kuat, sekarang. Nggak ada bunyi-bunyinya roda aman. Kita juga mikirin IPS kan Mas. Ini kan pakai power steering. Ini bermasalah, nggak ya IPS-nya pakai velg lebar. Alhamdulillah sih Mas sampai sekarang aman. Aman ya? Aman. Keren sih gila. Oke, kita mungkin kita ngobrol-ngobrol sampai situ Mas. Siap. Thank you banget udah ditemenin. Terima kasih banget udah mampir Mas. Coba deh Mas Rizwan kalau misalnya nih buat teman-teman nih yang pengen bangun mobil ya di luar konsepnya apa aja gitu ya. Yang disiapin apa aja biasanya? Yang disiapin Apapun mobilnya, apapun Iya. yang pasti pertama konsep. betul. Yang pertama konsep. Udah gitu. Tipsnya lah, tipsnya. Tipsnya lebih ke bangunlah mobil yang sesuai sama kebutuhan sih Mas. Iya. Sesuai sama kebutuhan, jangan ngikutin orang. Maksudnya Nah itu sih penting banget. ngikutin orang tuh untuk referensi ya Mas ya, karena untuk sekarang itu kan referensi tuh gampang banget masih dapetnya. Jadi mungkin malah jadinya tuh malah gue pengen kayak dia. Nah, tapi perlu nggak ya? Tapi lu mesti direm-rem sih Mas menurut. Ilmu ATM Mas. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Ah. betul. Iya. Jadi kita harus tahu dulu juga nih Mas nih, kita gunanya untuk apa. Jangan sampai mobil itu dibikin habis itu jadi malah jadi mubazir. Iya. Jangan sesekali bikin mobil karena gengsi dah itu. Betul Mas. Jadi bikinlah yang bisa dinikmatin sama orang. Karena kita yang pakai mobilnya kan Mas. Iya betul. Dipuji orang, di-appreciate orang, itu adalah bonus. Bonus. Yang Iya. lebih penting kitanya senang Iya, dulu. kitanya harus nyaman dulu, kita puas dulu. Betul. Untuk itu ya bonus. Keren. Jadi kalau udah ada dasarnya, kedepannya lebih mudah lah ya. Betul banget. Jangan karena kadang tuh aku beberapa kali ketemu konsumen lah ya. Mas, aku pengen bikin mobil kayak si A. Sampai peleknya sama, mobilnya sama, ya. Effortnya apa kita bikin mobil capek-capek sama. Iya. Karena udah pernah lihat gitu loh. Iya. Nah, karena sayangnya di situ gitu. Jadi ya udah kalian boleh mengamati sebagai referensi. Betul. Boleh tiru stylenya dia, Iya. tapi bikin sesuatu Harus yang dimodifikasi. berbeda. Betul. Gitu. Mungkin secara anggapnya mobilnya sama-sama white body, mungkin cara nge-white bodinya berbeda Iya. atau spek peleknya berbeda. Iya. Fittingannya berbeda, mungkin kayak gitu kali ya. Betul, Mas. Warna mobilnya berbeda. Kadang tuh sampai warna-warnanya tuh minta Minta sama. disamain. Jadi kayak Tuh, fotokopi itu jadi. iya, ya sama aja kita bikin bagus sebagaimana pun ya tetap sama aja kan gitu. Apalagi dia udah bikin duluan. Iya kan, malah mobil itu yang jadi ntar dikira mobil orang Iya. juga kan gitu, PR juga. Iya. Mungkin itu. Thank you banget Mas Rizwan. Sama-sama. Ini mungkin buat teman-teman boleh nih. Mungkin kalau ada yang mau konsul-konsul urusan Honda-Hondaan Boleh, atau monggo, old schoolan. Nah, ini. Yang Jakarta nih yang deket-deket nih pasti kesini nih, udah paling bener dah. Nggak mungkin maksudnya nggak mungkin keluar jalur gitu. Sama satu lagi ditunggu eventnya Mas. Pasti Mas. Ini udah doain rinduan aja. nih. Iya, doain aja Mas. Untuk Insya Allah 2022 kita bisa bikin edit showcase lagi biar Amin. kita bisa lihat mobil dari teman-teman Jogja. Sering banget Mas yang tanya Mas, Elit ada nggak? Kadang nanya ke aku lah, padahal tuh ada officialnya, ngapain nanya ke sini kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya jujur aja aku setiap tahun pasti bikin mobil buat
Iya. Di launchingnya di acaranya Mas Rizwan pasti nih. Terima kasih Elit. banget, dan makanya kita juga mau terima kasih banget Mas untuk Mas Randy dan teman-teman dari Jogja Iya. karena udah selalu support acara kita. Kita pasti support. Insya Allah kalau kita bikin acara lagi akan kita informasiin secepatnya supaya Siap. kita bisa kumpul-kumpul lagi Mas. Boleh, pokoknya kita tunggu lah pokoknya. Siap. Acara paling gokil di Indonesia Raya. Terima kasih banget. Mungkin itu semoga bermanfaat lah buat teman-teman semua. Iya, semoga bisa benar. Ditunggu proyek-proyek berikutnya yang Siap, Mas. sifatnya kita kan sifatnya mengedukasi. Pokoknya siapapun kalian jangan ada rasa sungkan-sungkan, tanya-tanya aja. Gitu. Betul. Mendingan bertanya Mas dibanding nanti kecebur. Iya, kita nggak mau yang keren-keren sih. Kalau bisa tuh Indonesia keren semua gitu. Setuju. Perangnya tuh di luar, jangan di sini kan. Gitu. Ngapain kan gitu. Setuju. Ya, jadi ya nggak usah sungkan-sungkan, nggak ada usah ya tanya aja. Betul, Selama kita betul. bisa, Jawab, kita bisa pasti bantu, jawab. kita bisa jawab, pasti kita jawab. Betul. Setuju. Itu see you at next video. Thank you banget Mas Rizwan. Terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.